Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo operator hebat, selamat datang di channel Operator Santri. Pusat informasi dan panduan praktis seputar tugas operator madrasah. Di video kali ini kita akan bahas langkah-langkah penting dalam mencetak ijazah. Mulai dari pengecekan data hingga proses cetak yang rapi dan presisi. Yuk kita mulai. Sebelum itu, kita akan bahas dua pertanyaan dari teman-teman operator madrasah terkait cetak ijazah. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, mau tanya terkait prosedur cetak ijazah. Prosedurnya pripun? Apakah seperti ini di generate cetak ijazah? Sudah klik cetak ijazah? Ya betul, memang seperti itu. Untuk teknis secara global. Ini lagi ada pertanyaan, Pak mau tanya apakah nomor seri ijazah yang kita terima dengan nomor seri ijazah di Pedum tidak sama? Ini punya saya tidak sama, apa cuma lembaga saya saja atau mungkin semuanya? Jadi ada istilahnya nomor seri ijazah, itu adalah nomor yang ada di aplikasi Pedum. Yang kedua, ada istilahnya nomor seri belangko atau nomor belangko ijazah. Itu yang ada di bagian bawah belangko ijazah, seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Lah nomor seri ijazah itu ada di bagian atas, di bawahnya tahun ajaran. Sedangkan nomor seri ijazah, sedangkan nomor belangko itu ada di bagian bawah. Oke, langsung saja biar nggak lama-lama. Jadi cara cetak ijazah adalah yang pertama, pastikan data kepala madrasah sudah fix dan benar. Nama camat di menu data lembaga, di bagian bawah ada nama camat. Di sini Anisatul Islamiyah, S titik P besar D kecil titik. Jadi cara penulisannya seperti itu untuk nama camat. Jika camatnya sudah S1, maka dimasukkan gelarnya. Kemudian jika camatnya adalah ASN, PNS ataupun P3K, maka dimasukkan NIP-nya, nomor induk pegawainya. Jika kepala madrasahnya swasta atau non ASN, jika nama kepala madrasahnya adalah non-ASN, maka NIP tidak perlu diisi, langsung diloncati. Jadi seperti itu ya. Setelah nama, sebelum gelar ada koma, kemudian huruf besar, titik, P besar, D kecil, titik sarjana pendidikan. Langkah selanjutnya adalah kita ke menu cetak ijazah yang sebelah kiri, lalu kita urutkan nomor pesertanya. Karena di beberapa akun, urutan nama peserta ini tidak urut nomor pesertanya. Oleh karenanya perlu diurutkan secara manual dengan cara klik panah seperti gambar itu. Diklik agar supaya urut mulai dari 1 sampai nomor terakhir. Selanjutnya adalah cetak ijazah. Jika teman-teman operator madrasah belum melakukan generate, maka lakukan generate semua. Yang tombolnya ada di sebelah kanan atas. Itu maka akan mengenerate semua untuk siswa-siswa atau nama-nama siswa yang belum di-generate. Jadi tombol generate semua itu mengenerate secara otomatis nama-nama yang belum di-generate. Kalau ingin di-generate satu-satu, maka tinggal diklik tombol generate yang sebelah kanan secara satu-satu secara bergantian. Langkah selanjutnya adalah siapkan belangko ijazah yang akan dicetak. Pastikan ujung belangko
tidak terlipat dan tetap lurus. Tidak ada yang terlipat. Setelah belangko ijazahnya sudah dimasukkan ke printer, langkah selanjutnya adalah klik cetak seperti dalam panah. Ya, seperti dalam panah itu diklik cetak, lalu pilih printernya. Bapak Ibu menggunakan printer tipe apa? Kemudian colornya pilih black and white agar supaya warnanya tajam. Jangan pilih yang berwarna untuk belangko ijazah yang bagian depan. Kalau akan menyetak belangko ijazah yang transkrip nilai untuk jenjang MTS, MI, dan MA, maka warnanya pilih warna yang berwarna. Selanjutnya, paper size, ukuran kertasnya pilih kertas A4. Karena ukuran belangko ijazahnya adalah A4. Yang terakhir adalah klik print. Dan pastikan hasil cetakan sesuai dengan posisi belangko. Jadi ketika Bapak Ibu menyiapkan kertas, itu kertas belangkonya itu diurutkan dulu, disesuaikan dengan nomor urut belangkonya. Jangan sampai ada urutan belangko yang terbalik. Jika belangkonya Bapak Ibu itu nomor 1 sampai 10, maka urutan di printernya adalah 1 sampai 10, bukan 10 mundur ke 1. Kenapa? Karena urutan yang di sini nomor peserta ini nanti saya sarankan cetaknya berurutan mulai dari nomor 1 sampai nomor yang terakhir. Begitu juga mengikuti dengan belangko ijazah yang bagian depan. Saran selanjutnya adalah saya sarankan ketika akan mencetak ijazah ini, Bapak Ibu cetaknya langsung dari web PDUM saja. Jangan cetak dengan fitur PDF yang ada di komputer. Jangan di PDF-kan. Jadi saran saya cetaknya langsung dari web PDUM ini. Kenapa? Karena yang pertama, menghindari perubahan font. Ada beberapa aplikasi PDF ketika file ijazah ini diunduh dan dibuka di PDF, itu huruf O yang ada di web PDUM akan berubah bentuknya ketika dibuka di PDF. Itu yang pertama. Yang kedua, agar supaya kita mengetahui urutan nama anak mulai dari yang pertama sampai yang terakhir ketika kita melihat nomor peserta ini. Jadi yang dijadikan acuan dalam cetak ijazah adalah nomor peserta. Bukan nomor urut yang di sebelah kirinya, tapi nomor pesertanya yang 25, seret 13, seret 29, seret 0, seret 0162, seret 001. Jadi yang dijadikan pedoman urutan adalah yang 0001. Bukan nomor urutnya, tapi nomor pesertanya. Nah, ini urut secara berkesinambungan secara terus-menerus sampai tercetak semua. Jadi seperti itu cara cetaknya ya, agar supaya cetakan kita bisa menjadi rapi dan presisi belangko dan tidak menghindari cetak 2 kali juga. Dan pastikan juga printer yang digunakan adalah printer yang sehat. Printer yang ketika diklik dia akan menarik hanya 1 halaman saja, tidak menarik 2 belangko. Ada beberapa printer yang sudah berusia lama, itu ketika
klik print itu akan menarik dua kertas. Itu hindari menggunakan printer seperti itu. Gunakan printer yang benar-benar bagus dan juga gunakan tinta art paper, yaitu tinta yang sesuai yang ada di jenis tinta art paper. Kalau kena air itu enggak pudar, dia kuat tintanya. Selanjutnya adalah saya akan tampilkan video cuplikan ketika saya mencetak. Jadi ini adalah gambaran ketika saya sedang ngeprint. Itu saya mengeset 5 belangko, saya tata sedemikian rupa, juga saya urutkan sesuai dengan belangko ijazahnya 1 sampai 5. Kemudian saya atur di komputernya atau di laptopnya, saya membuka 5 nama yang siap untuk dicetak. Nah, 5 anak itu berurutan mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, yaitu nomor pesertanya yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Jadi itu sudah keluar apanya dari printernya. Itu saya menggunakan tinta art paper. Manfaat ketika menggunakan tinta art paper adalah ketika ijazah atau belangko ijazah yang sudah kita print itu meskipun kena air dia tidak luntur. Bedanya dengan tinta biasa yang biasa kita gunakan selain art paper, itu ketika kena air maka warnanya akan pudar, warnanya akan pecah. Mungkin dalam kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari tinta art paper dan tinta biasa. Seperti itu ya langkah-langkahnya dan tips yang bisa saya sampaikan. Langkah-langkah mudah dalam mencetak ijazah agar hasilnya rapi dan tidak bermasalah. Jangan lupa cek kembali sebelum mencetak secara massal untuk menghindari kesalahan. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe Operator Santri agar tidak ketinggalan info penting lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.